batu karang. Di ujung sana menemukan batu karang. Setelah berjalan menyusuri pantai, belajar dari bahasa ombak, sekarang kita mari belajar dari bahasa batu karang. Batu karang yang menjulang, kokoh tak tergoyahkan. Apa yang bisa dipelajari dari batu karang? Kalau bagi masyarakat Buddha, dia menemukan satu ayat dalam Dhammapada. Buddha berkata, orang-orang yang sudah mencapai kejernihan dalam batinnya itu kokoh tak tergoyahkan seperti batu-batu karang. Batu karang itu kokoh tak tergoyahkan. Dan batu karang biasanya dihindari oleh para pelaut. Oleh karena kalau kapal-kapal itu sampai menabrak batu karang, bisa menyebabkan kerusakan. Luka lambung kapal bisa bocor, bahkan bisa pecah. Kalau kita melakukan perjalanan menginjak batu karang, itu pun terasa sakit. Kalau kita kemudian memukul batu karang, mungkin kita yang menjadi pecah, rusak, bahkan hancur. Batu karangnya tetap kokoh, tak tergoyahkan. Itulah orang-orang yang sudah mencapai kejernihan batin. Dia tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh indriawi, pengaruh-pengaruh duniawi. Karena kalau kita menghamba pada telinga, menghamba pada mata, menghamba pada hidung, menghamba pada mulut, ini adalah indriawi yang serba duniawi, serba materi. Kalau jiwa, kalau batin tidak kokoh, seperti kokohnya batu karang. Perhatikan di lingkungan kita, berapa banyak korban akibat dari telinga, menghamba pada mata, menghamba pada mulut, menghamba pada hidung, yang akibatnya jiwanya menjadi korban materi, duniawi, dan indriawi. Mari kita belajar dari batu karang yang kokoh, tak tergoyahkan. Ombak adalah air yang bergelombang, yang bergulung-gulung. Ombak bisa terjadi pada lautan bebas seperti ini, tetapi juga bisa ombak terjadi pada lingkungan air yang terbatas, misalnya di kolam tertentu. Apa yang bisa didapat pelajaran dari ombak air ini? Kalau kita lihat, ombak-ombak ini berasal dari samudra, lautan bebas. Dia berombak menepi. Begitu menyentuh pantai, dia akan kembali ke tengah samudra lagi. Begitu juga ketika kita memperhatikan ombak di kolam-kolam tertentu. Kalau kita berdiri di tepi kolam itu, kemudian melemparkan sesuatu ke tengah kolam itu,
apa yang terjadi? Air di tengah kolam itu akan membuat gelombang. Dan gelombang bergulung-gulung. Ombak berjalan menuju ke tepi kolam, ke tepi pantai. Artinya apa? Kalau kita melempar sesuatu, airnya berombak dan bergulung-gulung, lalu menepi, menyentuh bibir kolam. Yaitu setiap kita melakukan sesuatu, apakah dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan badan jasmani yang sudah meluncur, yang sudah melempar, yang sudah keluar dan jatuh pada titik tertentu, dia akan memberikan titik balik, akan memberikan gelombang, dan gelombang itu akan kembali kepada asal-usulnya, pada tepi kolam di mana kita berdiri. Itulah hukum alam, itulah hukum pasti. Barang siapa berbuat, dia akan mesti menerima akibat. Barang siapa dia menanam, dia akan memetik buahnya. Inilah kalau para manusia ini mau belajar dari bahasa bisik alam, berguru kepada semesta, dia akan menjadi manusia yang bijak. Dia akan berhati-hati dalam bertindak. Tidak sembarang dia melempar sesuatu, karena semua lemparan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, meliputi yang baik atau yang buruk, sama hukumnya. Itulah makanya kalau di Jawa dulu orang pada memperhatikan sebuah pesan bijak. Ajining rogo soko busono. Bagaimana orang itu berdandan, itu menjadi cerminan jiwa. Ajining diri soko lati. Dari apa yang dikatakan melalui bibir, itu menjadi cerminan kepribadian seseorang. Ajining awak saka tumindak. Apapun yang dilakukan menjadi bahasa tubuh yang 70% menyampaikan pesan kepada khalayak. Orang itu bisa dikatakan terpelajar atau kurang ajar dari caranya berbicara saka lati dan caranya bertindak saka awak. Karena itu mari kita ingat, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Belajar dari bahasa ombak.